Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga kalian sehat di rumah. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Hari ini di tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Disimak dengan baik dan sampai selesai. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama mengenai iklan media cetak dan media elektronik. Pokok bahasan yang kedua mengenai upaya dalam pembangunan sosial dalam masyarakat. Pokok bahasan yang ketiga mengenai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan pokok bahasan yang keempat mengenai keragaman adat istiadat. Kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, mengenai iklan media elektronik. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang iklan media cetak. Kemarin kita juga sekilas sudah belajar tentang iklan media elektronik. Hari ini Ibu masih akan mengulang kembali dan menambahkan sedikit mengenai perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ingat kembali sebagaimana yang telah disampaikan di awal bahwa iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat luas mengenai barang atau jasa yang dijual. Ya, jadi dalam iklan itu kita ingin menjual barang atau ingin menjual jasa. Namun dalam bentuk lain iklan juga dapat berisi informasi. Nah, pada contoh disajikan adalah iklan yang menawarkan barang, ya, barang itu berupa minuman. Disajikan melalui media elektronik. Nah, apa perbedaan dari iklan media elektronik dan media cetak? Mari kita pelajari. Yang pertama perbedaannya, pada iklan media elektronik, iklan dapat kita dengar musik pengiringnya, dapat kita lihat gambar visual yang menariknya, dan dapat kita baca isi teks dari iklan. Kemudian perbedaannya, untuk iklan media cetak, iklan disampaikan hanya secara tertulis. Kita tidak dapat mendengar musik pengiringnya, ya. Jadi kita hanya dapat melihat visual yang menarik serta isi iklan dari iklan melalui kertas atau baliho-baliho, ya. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu iklan media elektronik ditampilkan dalam waktu singkat. Nah, jadi cepat ya, iklan media elektronik ini biasanya cukup 1 menit, 1 sampai 2 menit sudah selesai iklannya. Sementara iklan media cetak dapat dibaca kapan saja. Contoh iklan yang ada di surat kabar, koran, atau yang ada di majalah. Kalian dapat mengulang membaca iklan ketika kalian menginginkannya. Kalian tinggal buka halaman pada iklan. Nah, sebaliknya iklan pada media elektronik ditampilkan cepat dalam waktu singkat, ya. Itu dua perbedaan dari iklan media cetak dan media elektronik. Nah, iklan media elektronik sendiri disajikan dari berbagai macam media elektronik, ya. Ada yang melalui televisi, radio, ada juga dari laptop, atau bahkan sekarang kalian dapat melihat iklan dari gadget atau handphone kalian masing-masing. Nah, dari media yang digunakan tentunya ada perbedaan untuk memahami informasi yang disampaikan. Pada iklan radio, kita perlu mendengarkan iklan dengan seksama untuk dapat mengetahui apa isi iklan. Kenapa? Karena pada iklan radio kita tidak bisa melihat tulisan, kita hanya bisa mendengarkan isi iklan. Jadi kita perlu mendengarkan isi iklan dengan seksama sehingga kita mengetahui pesan yang disampaikan oleh iklan atau barang yang dijual oleh iklan tersebut. Sementara jika iklan media elektronik tersebut disajikan melalui televisi, maka untuk mengambil informasi atau memahami informasi yang disampaikan iklan, kita dapat melihat
mendengar dan membaca teks yang ditampilkan melalui media televisi tersebut. Ya, jadi akan lebih mudah memahami iklan media elektronik melalui media televisi daripada radio. Mengapa? Karena kita dapat melihat gambar yang menarik, kita dapat mendengarkan, dan kita dapat membaca teksnya sekaligus. Nah, karena iklan media elektronik ini disampaikan dalam waktu singkat, hanya sekitar 1-2 menit, maka kita dalam memahami isi iklan perlu mencari yang namanya kata kunci. Kata kunci adalah kata yang biasa ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut. Kata kunci ini biasanya kata yang bersifat mengajak, yang menarik, yang menjadi slogan dari iklan tersebut. Dengan menemukan kata kunci, kita dapat dengan mudah mengingat isi iklan. Oke, baik. Nah, contoh pada iklan minuman tadi yang Ibu sajikan. Nah, kira-kira setelah kalian melihat iklan tersebut, di mana ya kira-kira kita membeli produk tersebut? Nah, kita bisa membeli produk-produk yang ada pada iklan di mana? Di pasar atau di supermarket atau di toko-toko terdekat rumah kita, ya. Nah, tahukah kalian bahwa kegiatan jual beli merupakan salah satu upaya pembangunan sosial dalam masyarakat? Nah, apa sih pembangunan sosial itu? Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Nah, apa tadi tujuan dari pembangunan sosial? Ya, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dari segi material dan segi spiritual. Jadi, dalam kegiatan jual beli di pasar, kita antara penjual dan pembeli sama-sama saling menguntungkan sehingga dapat memenuhi kehidupan masing-masing, ya. Selanjutnya, contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial, sebagaimana Ibu sebutkan tadi, yaitu contoh aktivitasnya adalah kegiatan jual beli atau kegiatan ekonomi di pasar, di mana di situ ada penjual, ada pembeli. Ketika terjadi kegiatan ekonomi di pasar, maka kita telah melakukan upaya dalam pembangunan sosial. Ya, upaya lainnya yaitu dengan kegiatan penyuluhan kesehatan. Nah, dalam kegiatan penyuluhan kesehatan ini kita berharap masyarakat kesehatannya dapat terpelihara sehingga pembangunan sosial pun dapat terwujud. Nah, masih ingatkah kalian tentang contoh kegiatan ekonomi berikut? Di mana dalam kegiatan ekonomi ini melibatkan berbagai pihak. Ada produsen, distributor, konsumen. Nah, dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini melibatkan banyak orang. Terjadilah kegiatan yang saling berkait satu dengan lainnya. Petani membutuhkan distributor, distributor membutuhkan konsumen, dan konsumen pun membutuhkan petani, maksud Ibu nelayan. Nah, untuk mendapatkan ikan. Jadi, ketika kegiatan ekonomi ini berlangsung dengan seimbang, maka pembangunan sosial telah terwujud. Dan tujuan dari pembangunan sosial yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat pun telah terwujud pula dengan adanya kegiatan jual beli seperti ini atau kegiatan ekonomi seperti ini. Oke, selanjutnya kita belajar tentang kerjasama. Nah,
Dalam kegiatan tadi, kerjasama yang baik sangat dibutuhkan ya antar nelayan, distributor, dan juga konsumen. Mengapa kerjasama dibutuhkan? Agar tadi tujuan pembangunan sosial budaya dapat tercapai. Keragaman yang ada di antara kita semua justru menjadi motivasi untuk kita untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, apa sih yang menjadi semboyan persatuan dan kesatuan bangsa kita? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Siapa yang masih ingat apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, maknanya adalah walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Jadi, walaupun kita terdiri dari berbagai suku bangsa atau kita memiliki berbagai keragaman, maka kita harus tetap bersatu. Nah, dalam keragaman tentunya sikap yang harus kita miliki adalah sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain, ya. Nah, itu semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam keragaman tadi ingat harus saling menghormati dan menghargai. Contoh, ada keragaman adat istiadat dari berbagai daerah, maka kita harus menghargainya. Mengapa? Karena adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Karena itu yang menjadi ciri khas daerah tertentu, jadi kita harus menghargai. Kita tidak boleh membanding-bandingkan atau bahkan menghina adat istiadat orang lain. Nah, adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi adat istiadat ini merupakan warisan dari nenek moyang dari suatu daerah yang akhirnya menjadi kebiasaan di daerah tersebut. Ada berbagai macam adat istiadat bergantung pada daerah masing-masing. Nah, Ibu sajikan contohnya ya. Adat istiadat yang pertama dari Pulau Nias. Wow, sedang apa ya itu? Ya, adat istiadatnya dinamakan lompat batu Fohobo ya. Lompat batu Fohobo ini merupakan olahraga tradisional dari suku Nias yang akhirnya menjadi objek wisata tradisional yang unik dan teraneh, bahkan teraneh di dunia. Mengapa? Karena mereka harus melompati susunan bangunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm atau bahkan lebih. Selanjutnya ada adat istiadat dari Semarang, namanya Dukderan. Apa itu Dukderan? Dukderan merupakan festival khas dari kota Semarang yang menandai dimulainya ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang diadakan perayaannya dibuka oleh wali kota dan dimeriahkan oleh sejumlah mercon atau kembang api ya. Makna kata duk yang berarti bunyi, yang berasal dari beduk yang dibunyikan saat ingin sholat maghrib, sementara deran adalah suara dari mercon yang dimeriahkan oleh kegiatan ini. Jadi duk dari kata beduk dan deran dari kata yang artinya suara dari mercon ya. Jadi dinamakan duk deran. Kemudian ada lagi adat istiadat dari Pulau Bali, namanya ngaben. Ngaben adalah sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini dimaksudkan untuk menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal yang akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Ini menurut kepercayaan mereka ya, tapi bukan kepercayaan kita. Oke, selanjutnya ada yang namanya Tabwik dari Sumatera Barat. Tabwik ini merupakan perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura.
Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, tabwik ini melabuhkan. Tabwik itu semacam itu ya, yang kalian itu lihat semacam eh, peti kayu ya, peti kayu. Tabwik sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya tabut ya, yang bermakna peti kayu. Nama tersebut mengacu pada legenda tentang kemunculan makhluk berwujud kuda, bersayap dan berkepala manusia yang disebut Burak. Nah, legenda tersebut mengisahkan bahwa setelah wafatnya sang cucu Nabi, kotak kayu berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh Burak. Berdasarkan legenda inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman atau Minangkabau membuat tiruan dari Burak yang sedang mengusung tabut di punggungnya. Kemudian yang terakhir, adat istiadat dari pulau kita sendiri, dari Kalimantan Timur, yaitu yang dikenal dengan Erau. Erau adalah sebuah tradisi budaya Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun dengan pusat kegiatan di Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Erau berasal dari bahasa Kutai, eroh, yang artinya ramai, riuh, suasana yang penuh sukacita. Suasana yang ramai, riuh, rendah suara tersebut dalam arti banyaknya kegiatan sekelompok orang yang mempunyai hajat dan mengandung makna baik bersifat sakral, ritual maupun hiburan. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan pada Erau yaitu diusungnya naga buatan yang menandakan kegiatan Erau telah dimulai, dan di mana banyak aktivitas lainnya seperti kegiatan tari-tarian dan lain-lain. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Ada tugas, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan ke wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.